Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema kita sepanjang tahun ini adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Dalam ibadah kedua dan ketiga, saya akan menyampaikan firman dengan judul menjadi pribadi yang berdampak. Dalam kebaktian keempat sore saya akan menyampaikan firman dengan judul kebiasaan positif orang sukses. Tapi dalam ibadah ini saya akan berkhotbah sesuai dengan tema tahun ini, hidup berdampak melalui kebiasaan baik, living impactful through good habits. Mari kita baca Lukas 22 ayat 39 sampai 40. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa dia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Alkitab berkata, ketika Yesus ada di dunia, sebagaimana biasa, setiap pagi dia selalu berdoa, menjalin komunikasi dengan Bapa Sorgawi. Jadi Yesus punya kebiasaan, punya habits, dan habitsnya itu adalah berdoa. Menjalin relasi dengan Bapaknya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Yesus berdoa semalam suntuk. Sebelum besoknya dia memilih 12 orang murid. Dan kemudian dia mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit. Setelah dia berdoa pagi hari. Setelah dia berdoa semalam suntuk. Yesus lama banget ya kalau doa. Sampai semalam-malaman, kira-kira saudara tahu nggak apa yang diucapkan Yesus kepada Bapa? Kira-kira saudara tahu nggak apa jawaban Bapa kepada Yesus? Tidak tahu kan? Karena tidak banyak dicatat di dalam Alkitab. Yesus ngomong apa saja, kok semalam-malaman bisa ngobrol sama Bapa? Bapa nyaut apa saja, tidak tahu. Tetapi dampak daripada doa itu kita lihat besok harinya. Dia memilih orang-orang untuk melayani. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir setan. Dia memberitakan kabar baik yang mentobatkan banyak orang. Dari sini kita perlu belajar. Doa itu adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi dampak dari doa itu bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudara, Yesus mengecam ahli Taurat, orang Farisi yang doa di pinggir-pinggir jalan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rohani. Doa, baca firman itu masalah privasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dampak doanya harus bisa dirasakan oleh orang lain. Makanya kita nggak bisa ngomong, saya rajin ke gereja, saya rajin doa, saya rajin baca Alkitab. Tapi suka ngomongin orang lain terus. Tapi utang gak mau bayar. Tapi kita selalu ribut dengan pasangan kita. Selalu berantem dengan orang di sekitar kita. Gak ada dampaknya. Sekali lagi, ibadah adalah hubungan personal kita dengan Bapa Sorgawi. Tapi dampaknya, bila itu benar-benar adalah ibadah sejati, harus bisa dirasakan oleh orang lain. Hati yang bertobat, hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Amin saudara. Nah, jadi kita juga harus mengembangkan kebiasaan baik. Bagaikan akar dari sebuah pohon yang mungkin tidak kelihatan oleh orang. Tetapi good habits ini akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Apa itu kebiasaan atau habit? Kebiasaan adalah hal yang kita lakukan berulang kali secara rutin sehingga menjadi sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir lagi. Saya waktu pertama kali belajar naik mobil, belum otomatis saudara, masih manual. Wah, di otak ini rasanya penuh dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, masuk ke mobil. Kedua, nyalakan starter, lalu ketiga harus injak kopling, yang keempat harus pindahkan gigi dari netral ke satu.
Lalu yang berikutnya injak gas pelan-pelan. Dan berikutnya sambil injak gas pelan-pelan bersama dengan itu tarik kopling pelan-pelan. Maka mobil mulai jalan. Setelah itu nggak bisa terlalu lama gigi satu, maka saya harus injak kopling lagi. Lalu kemudian pindahkan ke gigi dua. Lalu pada waktu itu gas itu harus distabilkan supaya tidak melompat mobilnya. Aduh rasanya susah banget saudara, langkah 1, 2, 3, 4. Belum pindah kopling 3. Belum nanti kalau sudah mau lebih pelan pindah ke kopling 2. Di sini ada urutan-urutannya. Tapi setelah lama nyetir nggak pakai urutan di sini saudara, otomatis aja. Nah kita lah nggak mikir lagi gimana caranya. Seperti segala sesuatu berjalan sebagaimana biasanya. Itulah kebiasaan. Sesuatu yang pertama kita harus lakukan dengan berpikir keras, tapi karena berulang-ulang, itu menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Saya ingat satu kali ada sebuah apartemen kebakaran, dan ada seorang ibu di lantai 5, saudara-saudara, yang menjerit-jerit karena dia tidak bisa keluar lewat jalan biasanya karena sudah dikepung api. Tetangga melihat lalu kemudian bawa kasur-kasur dan semuanya bilang, udah lompat aja bu, nanti kita tangkap, gak bakalan mati. Tapi si ibu bilang, saya punya anak bayi, gimana bayi saya? Udah lempar, nanti kita tangkap dari bawah. Si ibu gak percaya, iya kalau ditangkap tapi lepas mati bayi saya. Tiba-tiba ada pemain sepak bola lewat saudara, ada kiper Persib. Dan kebetulan dia penggemar sepak bola. Dia bilang, bu ada kiper Persib. Dan si kiper turun. Lalu dia bilang, ayo ibu lempar bayi ini. Saya akan tangkap. Wah si ibu yakin saudara karena kiper Persib. Lalu dia bilang 1, 2, 3. Dia lempar saudara. Dan itu kiper lompat. Bak. Langsung ditangkap saudara. Memang biasanya kiper kan. Jadi bayinya selamat saudara. Wah semua orang tepuk tangan. Tapi tiba-tiba beberapa detik kemudian semuanya kaget. Karena apa? Setelah tangkap kiper tendang lagi itu bayi sampai ke lantai ke-5 kepada ibunya. Karena apa? Kebiasaan kiper kalau nangkep bola gak boleh lama-lama, saudara mesti tendang balik. Nah saya ingin ungkapkan bahwa sebetulnya itulah habit, sesuatu yang kita lakukan menjadi pola yang terbiasa kita kerjakan dari waktu lepas waktu tanpa berpikir lagi. Nah, berikutnya kita inilah yang membentuk kebiasaan. Tapi setelah dilakukan berulang-ulang, kemudian kebiasaan itu yang berbalik membentuk kita. Sehingga itu menjadi karakter kita, watak dasar kita. Saya ambil contoh. Kalau kita biasa marah, lama-lama kita menjadi pemarah. Jadi marah itu adalah sebuah tindakan, sebuah sikap. Tapi pemarah itu menjadi watak, menjadi karakter kita. Sebaliknya kalau kita biasa ramah, ramah itu sebuah sikap, sebuah tindakan yang kita lakukan kepada orang. Tapi kalau terus dilakukan, kita disebut sebagai peramah dan itu menjadi karakter kita. Saudara-saudara, karena itu mari kita menjadi orang yang selalu memiliki good habits yang kita kembangkan. Ada ungkapan berkata begini, taburlah pikiran dan Anda akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, habit, dan Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter dan Anda akan menuai nasib. Orang yang biasa menabur pikiran negatif tidak akan menuai hasil yang positif. Orang yang selalu menabur keluhan, hal-hal yang buruk, dia tidak mungkin akan menuai sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan. Maka karakter kita dibentuk dari serangkaian kebiasaan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, coba kita pikir pada waktu kita kecil,
kita langsung diajar oleh orang tua atau orang di sekitar kita beberapa good habit. Apa saja misalnya? Bangun pagi, sikat gigi, mandi tiap hari, olahraga, belajar dengan teratur. Kalau nggak bikin PR dimarahin sama mama. Makan makanan yang sehat. Berbagi dengan teman. Kalau lagi mainan, lalu ribut sama teman mainnya karena mainannya nggak mau di-share. Maka orang tua bilang, ayo dong ada teman bagi, ini kan masih saudara kamu, jangan untuk diri sendiri. Berdoa kepada Allah, tolong orang tua dan tidur jangan terlalu larut malam. Ini kan contoh-contoh dari habits yang kita lakukan setiap hari. Nah saudara sekalian, sekian tahun yang lampau ada seorang penulis buku manajemen yang namanya Stephen Covey. Dia menulis 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. The 7 habits of highly effective people. Dan dia bilang kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, 7 hal ini harus kita lakukan. Pertama, jadilah proaktif. Jangan reaktif. Artinya kita menjadi orang yang memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Kedua, mulai dengan akhir pikiran. Begin with the end in mind. Kalau mengerjakan sesuatu itu kita harus membayangkan ujungnya seperti apa. Seperti mau bangun rumah. Kita itu jangan langsung bangun batu batanya dan sebagainya. Tanpa ada perencanaan nanti akan jadi seperti apa. Mesti ada cetak biru atau blueprintnya. Gambarnya udah jadi dulu sehingga penumpukan batu bata dan sebagainya adalah selaras dengan tujuan besar yang telah kita rancangkan. Begin with the end in mind. Mulai dari akhir pikiran. Artinya punya visi ke depan. Yang ketiga, dahulukan yang utama. The main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Hidup berhasil kalau kita bukannya sibuk, tapi tahu prioritas. Kerjakan yang terpenting karena waktu kita terbatas. Dan waktu kita mengerjakan yang terpenting, kita akan mengeliminasi, mencoret hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan ini. Yang keempat, berpikir menang-menang. Win-win solution. Kalau kita ada keributan dengan orang lain, atau ada perbedaan paham, maka pikiran kita tidak boleh. Pokoknya saya menang, dia kalah. Saya 1, dia 0. Kalau bisa kita 10, dia 0. Maka tidak akan ada jalan keluar terbaik. Berpikir menang-menang. Tentu saja ketika menghadapi masalah ini, dia juga ingin mendapatkan keuntungan. Saya juga tidak mau dirugikan. Gimana kalau kita bisa bernegosiasi sehingga saya menang, dia menang, walaupun mungkin tidak secara maksimal kita dapatkan itu, tetapi kita tidak boleh membunuh orang, kita tidak boleh menjatuhkan orang sehingga dia akhirnya 1-0, 2-0, 3-0, tapi ada win-win solution yang dicapai. Yang kelima, berusaha mengerti terlebih dahulu. Dan ini selaras dengan firman Tuhan, jangan kita hanya memikirkan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Yang keenam, wujudkan sinergi. Kita bisa maju kalau kita sinergi, sehati. Kekuatan saya menutupi kelemahanmu, tapi kekuatanmu menutupi kelemahan saya. Hidup itu jangan konfrontatif, tapi ayo bisa berdamai, bersinergi, bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketujuh, asahlah gergaji. Seperti orang kalau menebang pohon, diasah dulu gergajinya, diasah dulu kapaknya. Sebab kalau kita mengeluarkan tenaga besar, tapi gergaji atau kapaknya tumpul, maka usahanya besar, hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau kapaknya, gergajinya makin tajam, maka hasilnya akan maksimal. Artinya apa?
Selalu pertajam pikiran, banyak belajar. Kalau mau maju, ikuti seminar-seminar hebat. Baca buku-buku bagus. Ketemu sama orang yang lebih sukses daripada saudara. Tanya apa rahasianya. Lalu ATM, amati, tiru, modifikasi. Saudara-saudara, ini menjadi buku yang jadi the best seller internasional karena mengembangkan 7 kebiasaan baik dari orang-orang yang efektif, yang berhasil di dunia ini. Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani kita harus mengembangkan kebiasaan baik itu. Karakter yang baik tidak muncul tiba-tiba. Itu terbentuk dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Makanya kita perlu memperhatikan hal yang kecil. Big dream tapi start small. Dream big but start small. Mimpinya harus besar tapi harus mulai dari hal yang kecil. Siapa tidak setia dalam perkara kecil, tidak mungkin dia mendapatkan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Saudara lihat api kecil pada awalnya bisa membakar hutan yang luas. Los Angeles hari-hari ini mengalami kebakaran hebat. Mulai dari apa? Sebuah api kecil dari Pacific Palisade yang ada, tapi kemudian menyebar ke seluruh kota. Mengakibatkan kerugian sudah 2.000 triliun rupiah kira-kira kalau dikurskan. Mulainya dari sesuatu yang kecil. Karena itu jangan remehkan hal yang kecil. Kalau kita punya mobil atau motor tapi pentilnya itu nggak berfungsi, bannya akan bocor. Mobilnya tidak bisa jalan gara-gara kelihatannya masalah kecil. Begitu juga kalau kita memperhatikan hal yang baik. Menabung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ribuan kilometer perjalanan dimulai dari satu langkah kecil pada awalnya. Saudara-saudara, good habits akan menghasilkan kesuksesan. Tapi bad habits akan menghasilkan kegagalan. Coba kita pikir, bad habits sepele apa yang Anda mau tinggalkan dan diganti dengan good habits. Mumpung kita baru masuk pada bulan Januari 2025. Baru tahun baru. Berapa hari kemudian tahun baru lagi nih saudara. Tahun baru Imlek, Sintia. Ayo kita punya resolusi dalam hidup kita. Bad habit kita ganti dengan good habit. Mulai dari yang kecil, jangan muluk-muluk, yang sederhana. Apa yang membedakan atlet yang meraih medali emas dan medali perak dalam sebuah pertandingan? Selisihnya cuma 1 detik. Juara 1 melesat 1 detik lebih cepat daripada juara kedua. Apa yang membedakan atlet peraih emas dengan atlet yang tidak meraih apapun dalam perlombaan lari? Bedanya cuma 1 menit, saudara. 1 menit kelihatannya simple, sederhana, kecil. Tapi itu menentukan saudara dapat medali atau tidak. Makanya kita harus mengembangkan good habits ini walaupun tampaknya tidak dilihat oleh publik, oleh umum. Ini bagaikan akar dari sebuah pohon. Seperti Yesus berdoa semalam-malaman. Kita nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kita tidak tahu jawaban Bapa. Tapi itu akar relasi yang sangat kuat. Good habit yang sangat hebat. Yang akhirnya nampak dalam dampak. Yaitu orang-orang disembuhkan. Orang-orang bertobat. Orang-orang dipulihkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya ambil contoh Alkitab. Ada seorang anak muda bernama Daud. Berlatih alih-alih di tempat yang sunyi. Saudara-saudara, dia ambil batu, dia taruh di alih-alihnya, dia putar. Zrrr. Pak! Pohon besar dia sasar, meleset. Pak! Meleset. Pak! Meleset. Setelah puluhan kali baru nyerempet. Setelah puluhan kali baru kena. Setelah dia mahir dengan menghajar pohon besar, dia pilih pohon sedang. Kena. Dia pilih pohon kecil. Setelah kena. Dia pikir saya harus lebih bagus lagi nih dalam alih-alih. Dia pilih buah yang besar. Mungkin durian kalau ada zaman itu saudara.
Dia kena, bang! Pertama meleset. Lama-lama kena. Lalu dia ambil buah yang lebih kecil. Mungkin buah duku atau sejenisnya. Asalnya meleset, susah sekali. Tapi akhirnya bang, kena. Siapa yang lihat pada waktu dia berlatih itu? Nggak ada. Paling kambingnya, apakah ada orang yang bertepuk tangan, bersorak-sorai? Nggak ada. Paling kambingnya begitu, senang itu kambing saudara. Lihat si bosnya bisa kena kepada pohon yang kecil. Dia berlatih di dalam kesunyian. Tapi ketika Tuhan sediakan kesempatan, peluang, platform untuk mempromosikan Daud di depan banyak orang, maka Goliat muncul, raksasa 3 meter 10 cm. Dan dia menghadang Daud. Dan Daud biasa dengan alih-alihnya. Yang menarik dari Daud adalah begini. Ketika semua orang ketakutan. Termasuk Raja Saul yang tingginya di atas rata-rata. Pengalamannya luar biasa. Baju zirahnya, baju besinya. Ketika dicobakan kepada Daud. Daud sampai gak bisa jalan. Dia bilang udah aku pakai baju gembala biasa aja. Dan waktu dia ambil alih-alih itu. Semua orang lihat raksasa muncul. Gemetar, gede banget nih raksasa. Daud juga sama, saudara, tidak melihat raksasa itu kecil. Gede banget ini raksasa. Tapi jidatnya juga gede dan lebar. Jadi lebih gampang untuk saya pakai alih-alih ini. Kalau sama anak kecil susah kenanya. Tapi sama orang yang lebar jidatnya, aku bisa. Dan dengan pertolongan Tuhan, dia menjatuhkan raksasa Filistin itu. Dimulai dari habits kecil yang orang lain tidak lihat, Tuhan akan mengangkat saudara ketika kesempatan itu tiba. Orang yang malas, tiba-tiba ada kesempatan untuk pekerjaan besar, hebat dengan gaji gede. Jangan saudara pikir saudara akan diterima di sana. Karena engkau tidak pernah membentuk hidupmu sedemikian. Dan saya mau bilang juga kepada calon hamba-hamba Tuhan, mahasiswa STT, para hamba Tuhan yang ada. Tuhan memberikan latihan karakter kita seringkali bukan pada perkara rohani, tapi pada perkara duniawi. Yesus waktu lahir tahu nggak dia akan jadi juru selamat yang harus mati di kayu salib. Dia harus memberitakan Injil. Tahu saudara sekalian. Karena dia berkata anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tapi saudara tahu berapa tahun Yesus melayani? Dalam arti berkhotbah, pelayanan dan sebagainya. Di tempat-tempat dengan khotbah rohani. 3,5 tahun. Apa yang dia lakukan selama 30 tahun? Menjadi tukang kayu. Bayangkan kalau Yesus bilang, aku ini mau jadi juru selamat dunia, kau suruh ngerjain kayu ini, nggak ada hubungannya ini. Nggak begitu loh Yesus. Dia mengerjakan bagiannya sebagai tukang kayu, melanjutkan pekerjaan dari papanya. Kalau dia janji, selesai nih lemari 1 bulan, dia menepati janjinya. Dia bicara soal cara perhitungan, cara mengukur kayu, cara membangun ini dan itu. Semua tampaknya sekuler, semua tampaknya duniawi. Tapi itu membentuk satu sifat yang akan dibawa di dalam pelayanan di kemudian hari. Jadi orang yang malas untuk mengerjakan perkara-perkara yang sekuler tampaknya. Orang yang gak bisa dipercaya, ya makan uang kantor, datang lambat, gak punya tanggung jawab. Lalu gimana dia bisa dipakai untuk perkara ilahi? Contoh kita yang paling bagus adalah Yesus. Dia mengerjakan perkara rohani dalam tanda kutip 3,5 tahun. Tapi dia siapkan habits-nya itu 30 tahun untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Nah saudara sekalian, karena itu kita harus mulai berpikir habits apa yang harus saya bangun. Ada penelitian yang berkata habits itu kebiasaan bisa dibentuk 21 sampai 66 hari. Maksudnya habits yang gampang kita bisa lakukan dalam waktu yang lebih singkat. Tapi habits yang lebih sulit itu kita butuh waktu penyesuaian yang lebih lama. 21 hari sampai 66 hari. Ayo kita lakukan beberapa good habits ini. Yang pertama, begitu berdoa,
Begitu bangun pagi, doa dulu. Bangun pagi, saudara dari berbaring, duduk, langsung lipat tangan doa, menyembah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Mungkin tidak terlalu lama, nggak apa-apa. Saudara nyembah Tuhan. Lalu kalau saudara mau ke toilet dulu silahkan dan sebagainya. Balik dari toilet, langsung saudara baca Alkitab. Ada gedor, gerakan doa dan firman. Baca ayat Alkitabnya, lalu jawab 3 hal. Komitmen, koreksi, dan kebenaran, koreksi, dan komitmen. Saudara isi. Minum segelas air setiap pagi. Ini habit sederhana. Ya, saya rasa tidak perlu 21 hari. Beberapa hari sudah biasa. Supaya pencernaan kita lebih lancar. Jadi ambil 1 gelas air dan minum minimal 1 gelas. Kalau bisa lebih daripada itu boleh. Bereskan tempat tidur. Ya, supaya tidak acak-acakan. Bereskan tempat tidur. Apalagi ibu-ibu yang biasa melakukan pemberesan tempat tidur. Kalau saudara lihat ya, pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian murid masuk ke gua di mana Yesus dibaringkan, kubur Yesus. Mereka melihat bahwa kain yang mengikat kepalanya itu sudah tergulung rapi. Saudara pernah mikir enggak, kenapa Tuhan Yesus begitu bangkit, dia lipat-lipat dulu itu saudara sekalian kainnya. Karena Yesus itu rapi banget. Ya, jadi luar biasa. Jadi kalau kita bangun langsung kabur. Wah enggak, bukan murid Yesus ini. Yesus saja rapi, beresin tempat, saudara. Apalagi kita. Taruh barang pada tempatnya. Kenapa suami istri kadang-kadang suka ribut? Kalau suami ambil barang, enggak dipulangin lagi ke situ. Terutama barang-barang kecil. Gunting kuku, saudara sekalian. Aduh, sambil nyari-nyari, ngambek dan sebagainya. Coba kalau kita ambil sesuatu, taruh lagi di tempatnya. Sehingga tidak buang waktu untuk cari-cari. Setuju nggak ibu-ibu? Suami kalau ambil barang, taruh di tempatnya. Oh kan? Saudara-saudara, ini good habits yang kecil. Tapi berdampak dalam kehidupan. Apalagi, matikan lampu bila keluar ruangan. Ada orang kebiasaan saudara, kalau dia keluar ruangan gak matiin lampu. Apalagi kalau pakai token. Cepat habis itu token saudara sekalian. Jebret mati atau saudara. Ya, gak matiin AC, gak matiin lampu. Coba kalau kita keluar dari kamar, dari ruangan dan sebagainya. Ini habits yang harus dibangun. Sebab kalau orang tidak membangun habits ini dari sejak muda, maka akibatnya ini terbawa-dawa sampai dia tua, sampai dia mati. Akan seperti itu. Kalau kita bisa berhemat, why not? Bahkan saudara, karena kebiasaan mematikan lampu dan AC, saya kalau masuk ke hotel, lalu kemudian mau keluar, lampu dimatiin dulu saudara. Paling gampang kalau ada master, untuk tombol yang master semuanya mati. Tapi kadang-kadang enggak, ya udah matiin satu-satu. Kadang-kadang orang bilang, ngapain lah, biarin aja kita udah bayar. Ya sayanglah pemborosan energi. Nah saudara-saudara, ini habits, matikan lampu bila keluar ruangan. Lebih banyak tersenyum. Banyak orang bilang, si Aci Eta, amun ngaladangan, judes pisan. Padahal mah gak judes saudara, wajahnya itu loh saudara. Ya hatinya mah baik, tapi mulutnya begini. Kita perlu belajar di depan kaca. Senyum. Coba ya, kalau hati lagi sumpek, berdiri di depan kaca, langsung paksakan diri senyum. Maka beban 10 kilo, jelek jatuh dari hati kita, saudara sekalian. Karena ini latihan yang kita harus kerjakan. Tidak menunda pekerjaan. Apa yang ada, lakukan sekarang. Karena nanti ada tugas-tugas lain yang sudah menanti. Jangan menunda. Berhenti mengeluh. Belajar bersyukur. Coba saudara ingat. Kalau saudara ketemu orang, apa yang saudara ucapkan? Lebih banyak keluhan atau lebih banyak ucapan syukur, kesaksian tentang kebaikan Tuhan? Mulai tahun ini kalau ketemu orang ngomong negatif, aduh saya sakit ini, saya nggak diperhatikan anak, saya punya kebutuhan ini, nggak ada duitnya dan sebagainya, negatif aja. Itulah
karakter buruk yang kita harus buang dalam kehidupan. Ganti dengan good habits, bersyukur, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ketemu anak, ketemu suami, ketemu istri, jangan ngomel aja. Tapi mulai memuji, mulai bersyukur. Bukankah bad habit harus diganti dengan good habit? Masalahnya bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan buruk dengan karakter yang baik. Ini kan gak mudah, saudara. Maka 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, harus lahir baru. Bertobat dan percaya kepada Yesus. Sehingga ada perubahan kodrat ilahi masuk dalam hidup kita. Kalau kita berusaha dengan kekuatan diri gak bisa. Kecuali Tuhan merubah hidup kita menjadi baru. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Bisa enggak macan tutul mengubah belangnya? Orang Ethiopia yang hitam mengubah kulitnya. Gimana cara orang Ethiopia jadi putih? Digosok pakai sabun, mandi pakai rinso? Nggak bisa. Kecuali Tuhan mengadakan mujizat. Dan Tuhan tidak mau merubah luarnya. Nggak penting buat dia. Yang Tuhan mau lakukan, merubah hati kita. Sehingga ada benih ilahi dalam hidup kita. Coba lihat 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga. Serta dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa karena dosa Adam dan Hawa. Maka kodrat kita ini kodrat duniawi. Manusia itu kalau dibiarin aja, itu arahnya itu ke dosa, bukan arahnya kepada kebaikan. Dibiarin nih, gak ada godaan atau apapun. Arahnya itu selalu kecenderungan manusia hanya membuahkan dosa. Tapi kalau kita lahir baru, bertobat, percaya Yesus, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Tuhan kasih kodrat baru, kodrat ilahi. Dan kodrat ilahi itu mencondongkan kita untuk takut akan Tuhan. Maka kita yang sudah lahir baru, ada 2 kodrat di dalam diri kita. Yang pertama disebut manusia lama yang selalu menarik kita pada dosa. Yang kedua manusia baru yang selalu ingin menarik kita kepada Tuhan. Manusia lama, manusia baru selalu bertengkar di dalam kehidupan kita. Kalau boleh dibilang anjing hitam sama anjing putih selalu bertengkar. Pertanyaannya, siapa yang menang, anjing hitam atau anjing putih? Jawabannya, yang dikasih makan paling banyak itu yang menang. Kalau anjing hitam dilaparin 3 hari 3 malam, nggak makan, lemes dia, anjing putih menang. Tapi kalau anjing putih 7 hari 7 malam nggak dikasih makan, anjing hitam tiap hari dikasih makan, maka lebih galak anjing hitam. Saudara tahu kenapa kadang-kadang ada bangkit niat-niat atau keinginan hati yang busuk dalam hidup kita, yang jahat, yang sangat duniawi. Karena kita selalu makan, selalu kasih makan anjing hitam ini, manusia lama, sifat buruk dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita berdoa, baca firman, rajin ibadah, pujian penyembahan selalu mengalir dalam mulut kita, itu anjing hitam kalah. Karena anjing putih yang menang. Harus lahir baru. Itu cara mengubah. Bukan dengan kekuatan manusia yang terbatas. Man's power sangat lemah. God's power tanpa batas. Yang kedua, kita juga harus diproses oleh firman. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus diproses. Proses itu perlu waktu. Tapi kalau kita taat dalam prosesnya, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ada perubahan pada pola pikir dan perilaku. Makanya orang mengundang Yesus itu hanya sekali seumur hidup. Tapi proses itu berlangsung setiap hari. Karena waktu kita baca firman, itu mengubah pola pikir. Itu mengubah perilaku kita. Saudara,
ketika orang jelek-jelekin kita, ada dorongan dalam hati dari sifat manusia lama. Hajar, ulah eleh. Kalau kamu nggak lawan, kamu dianggap penakut. Tapi waktu kita baca firman, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Siapa tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Aduh, belum ditampar dia. Baru dijelek-jelekin. Tuhan ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menang. Atau hajar. Kita bilang, ingat gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan cabut nyawanya. Masih berdosa juga saudara. Gak boleh. Sampai kita bisa mengampuni orang lain. Ini kan prosesnya oleh firman. Maka kita bersyukur di gereja kita ada gerakan doa dan firman. Baca satu pasal Alkitab. Tiap hari renungkan 3 hal kebenaran, koreksi, komitmen. Lalu doa untuk 5 hal. Kalau doa kan begini, lipat tangan. Yang paling dekat dengan kita jempol. Doakan orang yang dekat dengan hati, keluarga. Yang kedua, siapa yang suka nunjuk-nunjuk? Hamba Tuhan memberi petunjuk, doakan hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, gereja, pelayanan. Yang ketiga, jari tengah paling tinggi. Siapa paling tinggi di negara kita? Presiden. Doakan presiden, wakilnya, gubernur, wali kota dan sebagainya. Doakan pemerintah bangsa negara. Jari keempat, jari manis tapi jari lemah juga. Sebab kalau saudara rekatkan kedua telapak tangan, boleh coba. Rekatkan kedua telapak tangan, tekuk yang tengah. Tekuk yang tengah, jempol bisa dibuka, telunjuk bisa dibuka, kelingking bisa dibuka, coba angkat jari tengah. Nggak akan bisa, saudara-saudara. Ini mengingatkan kita orang yang lemah rohaninya, lemah badannya. Doakan orang yang sakit, yang undur dari Tuhan. Baru kelingking yang paling kecil, doa untuk kebutuhan pribadi kita. Keluarga, pekerjaan Tuhan, pemerintah bangsa negara, orang yang sakit dan lemah, doa untuk kebutuhan pribadi. 4 pertama adalah doa syafaat untuk orang lain. Doa yang kelima untuk kebutuhan diri sendiri. Ini proses habits yang kita harus lakukan. Doa firman, doa firman. Yang terakhir, yang ketiga, harus mentaati tuntunan Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari roh, dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Gimana supaya karakter kita berubah? Hidup menyembah Tuhan, izinkan Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita. Diurapi oleh Roh Kudus setiap waktu. Menjadi seperti 5 gadis bijaksana yang bukan hanya punya pelita, tapi menyiapkan minyak pada pelita itu. Biar minyak urapan Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Karena ketika orang dipenuhkan dengan Roh Allah, 1 Samuel 10 ayat 6 berkata bahwa dia akan berubah menjadi manusia lain. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Kok bisa beda ya? Dulu mah kalau dia pulang ke rumah, anak dimaki-maki, istri ditampar. Waduh, diktator banget. Sampai kucing pun harus jalan pelan-pelan. Kalau tidak dilempar sama sandalnya. Tapi sekarang kalau dia pulang, dia ajak keluarga berdoa. Dia kasih nasihat kepada anak-anaknya. Dia minta maaf kepada istrinya. Dia ingin memulai perbuatan yang baru, kehidupan yang baru. Kok bisa berubah? Bukan karena nasihat orang, bukan karena diancam oleh senapan. Roh Kudus yang mengubah hidup kita menjadi baru, menjadi manusia lain. 1 Samuel 16 ayat 13 sebagai ayat penutup. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Daud diurapi oleh Tuhan dengan minyak urapan melalui Nabi Samuel. Dan setelah dia diurapi, Roh Kudus turun. Dia mengusir setan. Karena waktu
Saul kerasukan setan. Dia mainkan kecapi, setan pergi. Dia mengalahkan Goliat, tantangan besar dalam kehidupannya. Dia menjadi raja. Kalau apa? Urapan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Tiap hari minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita yang sudah lahir baru, baca firman, doa, taat kepada tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus mengubah kehidupan kita menjadi baru. Berapa minggu yang lalu saya dengar kesaksian seseorang yang me-WA ke seorang temannya, lalu di WA lagi ke anak saya dan saya baca. Dia bilang saya gelisah dalam hidup. Nggak tahu sudah berbulan-bulan ini gelisah, bingung, galau dalam kehidupan. Tapi saya ingat satu kali, dia bilang Pak Rubin khotbah lalu mengundang orang-orang yang ada masalah untuk maju ke depan, didoakan, ditumpang tangan. Dan pada waktu ditumpangin tangan, dalam nama Yesus, saya rasa kelepasan, kelegaan yang luar biasa. Saya jadi mantep hatinya, beban rasanya lepas semuanya. Dan sejak itu, kegalauan itu hilang. Dan saya mau bilang, itu bukan karena doa hamba Tuhan yang hebat. Itu bukan karena tangan ditumpangkan dan sebagainya. Intinya Roh Kudus datang dan masuk dalam kehidupan. Siapa yang hari ini kadang-kadang suka gelisah, suka galau, kadang mimpi buruk. Minta Roh Kudus turun dalam hidup saudara. Waktu kita doa di tempat kita masing-masing, Roh Kudus menjamah hidup saudara. Kekhawatiranmu hilang. Ada kemantapan iman. Karena bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Karena dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.